Hubungan mereka berjalan sampai 1 tahun. Selama itu mereka sering kencan ke Jogja, ke Solo, dan ke tempat-tempat lain. Sampai suatu hari Suprapto terkejut karena tiba-tiba Sri mengaku bahwa dia hamil. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyonafa. Hai. Nyong masih merinding banget nih lur, gara-gara abis dengerin podcastnya Do You See What I See yang judulnya First Love. Ini ceritanya tuh ada cewek yang pacaran gitu sama pocong. Kisah cinta beda agama aja susah nyatunya, apalagi kalau beda alam. Ya meskipun terdengar mustahil, tapi emang fenomena itu udah banyak terjadi lur. Selain podcast itu, Nyung juga nemu ini lur, beberapa kisah percintaan beda alam yang bahkan sempat viral di Indonesia kita tercinta. Penasaran apa aja? Tonton sampai habis. Check it out. Kisah pertama terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah. Pada tahun 2012 beredar kabar ada warga desa sana yang namanya Suprapto yang kepincut sama perempuan cantik bernama Sri Wahyuningsih. Awalnya Suprapto lagi di pasar malam sekitar Waduk Lalung. Dia lihat-lihat permainan sambil wisata kuliner gitu lur. Lagi keliling, tiba-tiba dia terpaku dengan sosok Sri yang sangat cantik dengan tutur kata yang lembut. Saat itu juga Suprapto jatuh hati pada Sri. Setelah pertemuan itu mereka memutuskan untuk berpacaran. Meski nggak pernah ketemu sama sosok Sri langsung ya, orang tuanya Suprapto ini sering berkomunikasi dengan dia melalui telepon. Suprapto sendiri mengaku pernah melihat rumah dari Sri itu kayak tipikal rumah orang kaya yang besar dan banyak tamannya. Wah pokoknya bagus banget deh rumahnya. Makanya ibunya Suprapto itu pernah nanya ke Sri lewat telepon, kok dia mau sama anaknya yang cuma lulusan SD. Kata Sri apa coba lur? Dia jatuh cinta dengan sosok Suprapto karena Suprapto ini nggak merokok, nggak suka mabuk, orangnya lugu, kalem, pokoknya baik banget deh. Anehnya selama berkomunikasi lewat telepon itu, kalau bukan Sri yang call duluan, ya nggak bisa ada yang ngehubungin. Hubungan mereka berjalan sampai 1 tahun. Selama itu mereka sering kencan ke Jogja, ke Solo, dan ke tempat-tempat lain. Tapi selama kencan itu mereka harus selalu pakai motornya Sri dan harus Sri yang nyetir. Pokoknya Suprapto itu disuruh ngebonceng aja lur. Sampai suatu hari Suprapto terkejut karena tiba-tiba Sri mengaku bahwa dia hamil. Kemudian mereka periksa ke bidan yang gak jauh dari rumahnya Sri. Dan benar katanya kandungannya Sri itu sudah berumur 3 bulan. Wah langsunglah Suprapto berencana untuk melamar Sri. Sama orang tuanya dia juga didukung banget nih untuk nikahin Sri. Bahkan mereka sudah menjual sapi sama tanah lur buat modal nikah. Tapi pas Suprapto dan keluarganya pergi ke alamat yang dikasih Sri, mereka semua terkejut. Ternyata di sana cuman ada satu pohon beringin yang di bawahnya ada sumur tua. Yang mana sama warga sekitar itu disebut Sendang Sumur Bandung atau petilasan Nyai Dewi Sri. Wah, berarti gak lama kepolisian setempat dapat laporan ada pemuda yang mengamuk. Betul, itu Suprapto yang ngamuk karena gagal nikah lur. Dari kepolisian langsung diselidiki kan, dan memang ternyata nggak ada warga sana yang bernama Sri Wahyuningsih. Bahkan di bidan tempat mereka meriksain kandungannya Sri pun di daftar pasiennya tuh nggak ada nama Sri Wahyuningsih. Padahal katanya di rumahnya Suprapto itu tuh udah banyak bingkisan pernak-pernik untuk lamaran. Ya udah se-prepare itu lur. Lalu karena memang nggak ditemukan adanya unsur penipuan atau kriminal, ya kasus itu sama kepolisian dihentikan, ditutup. Cuman sayangnya berita tentang Suprapto yang menjalin asmara dengan sosok gaib Sri itu tuh udah tersebar luas. Nyong agak sedih ya lur ya, ini definisi di ghosting beneran sama ghost. Nah, yang kedua ini nggak kalah menarik lur. Jadi ada seorang indigo bernama Nano asal Surabaya yang mengaku pernah menikah dengan Mbak Kun selama berapa tahun? 5 tahun. Wow.
Katanya tuh dari 2011 sampai 2016. Gile, lama juga. Ini kalau punya anak udah bisa masuk PAUD ya lur. Jadi dulu pas Nano masih 12 tahun, dia lagi jalan-jalan kan sama keluarganya. Terus tanpa diduga nih, mereka melihat ada kecelakaan gitu lur. Ada cewek ditabrak mobil dan meninggal di tempat. Nano yang ngelihat jenazahnya waktu itu nganggep si cewek itu tuh cakep banget, bener-bener secakep itu. Padahal aslinya ya mukanya udah hancur. Terus di situ dia ngebatin, aku kalau udah gede aku pengen deh menikah sama cewek secantik dia. 3 hari kemudian dia didatengin sama sosok cewek itu lur. Sampai ketakutan saking seringnya. Dia coba bilang ke keluarganya, tapi keluarganya tuh nggak ada yang percaya. Sampai dia minta tolong ke kiai, dan ternyata kata kiainya mata batinnya dia ini udah kebuka, tapi sayangnya nggak bisa ditutup. Ya udahlah, mau kayak gimana lagi ya kan? Cuman akhirnya dia malah jadi deket sama si sosok itu, gara-gara dia dibantuin secara ekonomi. Jadi katanya pas Nano lagi nggak punya duit, kalau sosok itu muncul, pasti nggak lama dia dapet duit. Entah tiba-tiba dikasih orang atau nemu di kantong celana, ada aja gitu kebetulannya. Sampailah dia umur 17 tahun, dia mulai beraniin komunikasi sama si cewek itu dengan cara datang ke alamnya melalui mimpi. Kata temennya dia namanya Furi Harun, ini anak indigo juga ya. Pernikahan Nano sama si sosok ini tuh terjadinya melalui mimpi. Nano dibawa ke rumah si cewek itu, terus di sana ijab kabul kayak manusia pada umumnya. Bahkan berhubungan badannya juga di alam mimpi lur. Tapi sekitar tahun 2016 setelah Nano dibawa ke kiai atau orang pintar di sekitar daerahnya, Nano nggak lagi jadi suami si cewek itu. Dia udah lepas hubungan sama mantan istrinya dan hidup normal. Wow, tapi ini menarik juga ya kalau kayak gitu. Jadinya tuh dinafkahin sama istrinya. Menurut kalian gimana coba? Komen di bawah. Oke, selain 2 cerita itu, ada banyak juga kan film atau serial yang mengangkat kisah percintaan antara manusia dengan makhluk halus. Termasuk podcast Do You See What I See tadi yang bakalan difilmkan dengan judul yang sama dan rilis tanggal 16 Mei 2024. Nah, terkait fenomena unik ini, Nyong pribadi ngerasa ada 2 sudut pandang lur, dari sains dan agama. Kalau dari sains, mungkin kita bisa tarik dulu ke dasarnya ya. Sejauh ini kayaknya belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan kalau hantu itu ada. Jadi ya bisa aja fenomena itu tuh terjadi karena adanya gangguan secara medis dari fisik atau psikis yang bersangkutan. Kalau ketertarikannya udah lebih jauh, bukan cuma suka melainkan udah mengarah ke seksualitas, mungkin ini termasuk ke spektrofilia. Kayak di film Ghost tahun 1990 garapannya Jerry Zucker gitu lur. Lalu kalau dari agama, katanya kan memang kalau makhluk gaib atau jin itu memiliki kesamaan dengan manusia. Sama-sama punya nafsu, punya syahwat, bisa bereproduksi, berkeluarga, bahkan berbangsa-bangsa. Jadi ya ketertarikan antara manusia dan jin itu bisa aja terjadi meskipun beda jenis dan beda alam. Nah, sedulur gimana nih soal fenomena yang satu ini? Kalian percaya atau enggak? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian mau request bahas fenomena perhororan lain, boleh banget loh, spill aja di bawah, oke? Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update sama video baru kita. Kalian juga bisa dukung kita melalui Saweria, linknya ada di description box. Oke deh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.